Ikut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara semua yang hormati, kita awali kajian tafsir Al-Quran malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala malam hari ini kita bisa hadir di forum kajian tafsir Al-Quran sebagai wujud nyata kesiapan kita, kesediaan kita untuk menerima hidayah dari Allah Ta'ala. Malam hari ini sengaja kami ajukan yang kita baca yaitu surat Al-Baqarah 183 sebagai persiapan menghadapi Ramadan, agar status kita tidak menjadi taklid tapi menjadi ittiba. Ittiba itu mengikuti atau menjalankan agama dengan mengetahui dalilnya, itu namanya ittiba. Terus pokoknya manut. Dari itu kami sengaja malam hari ini kami mengajak para jamaah semua agar status kita meningkat menjadi muttabi, orang yang mengikuti ajaran agama tapi dengan mengetahui dalilnya. Kalau tidak tahu sama sekali namanya muqallid, taklid, nanti ditambahi buta. Yang penting manut kiai bakale, nah, itu tidak benar. Kita harus berusaha untuk mengetahui, tahu persis apa atau dasar poso itu, apa yang menyebabkan nilai berbuka puasa mendapat nilai lebih, itu sampai disebutkan di dalam hadis Nabi. Yang kedua, bahwa memang yang mendapatkan nilai plus itu hanya yang mengikuti. Surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kalian memang betul-betul mencintai Allah, cinta kepada agama Allah, cinta kepada aturan Allah, ikutilah aku Nabi Muhammad SAW. Dengan kalian mengikuti aku akan berefek atau feedback, ada pembalian atau apa namanya feedback, ada pengembalian atau yang sekarang terkenalnya dengan apa tuh, kembali kepada kita atau reward. Kita akan dicintai Allah dan diampuni segala dosa-dosa kita. Maka marilah kita pahami surat Al-Baqarah 183 kalau bisa sampai 187. Maka mari kita langsung saja karena waktunya agar bisa tuntas kita mengetahui dasarnya. Sudah ketemu surat Al-Baqarah ayat 183 kalau bisa sampai 187 karena semuanya terkait dengan Ramadan, bulan Ramadan. Ada orang Arab tidak mau mengatakan Ramadan, karena Ramadan itu nama Allah, salah satu nama Allah, maka harus pakai sahri. Berkebetulan yang di sini adalah ada Pak Sahri, jadi Sahri Ramadan. Terima kasih Pak Sahri, jadi dengan mendapat posisi bahwa Ramadan harus disertai dengan kata tasahri, tidak boleh disebut Ramadan roh, karena Ramadan itu termasuk nama Allah. Kita ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya
qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang, hasbah sedikit matikan, wahai mereka amanu yang beriman, kutiba ditulis, dicatat, ditetapkan, terus jadi diwajibkan. Dikata dari kata banyak tunggu dimabdikan maksud dari kutiba, ditetapkan, diwajibkan. Alaikum atas kalian asyamu puasa. Jadi asyam itu naibul fa'il. Asalnya kata bahwa syam, syama Allah mewajibkan puasa alaikum. Terus dihilangkan kata Allah menjadi asyam naibul fa'il. Diwajibkan, ditetapkan atas kalian puasa. Namun harus dipahami kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladina terhadap orang-orang min qablikum sebelum kalian, dengan tujuan ini la'alla itu tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar jadi orang yang takwa. Karena takwa itu tempatnya surga, tempatnya di surga. Kalau ingin masuk surga harus takwa. Maka Allah memberikan jalan bagaimana agar orang yang beriman betul-betul menjadi takwa. Caranya puasa. Perlu dipahami bahwa puasa itu tidak hanya pada waktu umat Islam saja, sejak zaman Nabi Nuh sampai nabi-nabi berikutnya semuanya diwajibkan puasa. Hanya caranya berbeda. Menurut informasi dalam kitab tafsir bahwa puasanya nabi-nabi dulu itu setiap bulan 3 hari. Ya, bahkan Nabi pada awal-awal sebelum ada syariat atau wahyu perintah puasa juga puasanya setiap bulan 3 hari ditambah bulan Muharram pada tanggal 10. Namun harus diketahui bahwa semua umat yang beragama itu diwajibkan puasa pada zaman dulu. Tapi syaratnya yang diwajibkan puasa siapa? Amanu, orang yang beriman. Dengan kata amanu maka orang yang tidak beriman, orang yang tidak beragama Islam, umpama ikut puasa tidak ada apa-apanya, tidak dapat apa-apa. Syaratnya harus yang beriman. Pada waktu dulu karena setiap bulan 3 hari, maka sekarang ditetapkan Allah ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Monggo ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kapan diwajibkan puasa oleh Allah? Dijelaskan ayyam
ma'dudat, pada beberapa hari yang terbilang, hari-hari yang terbilang, yaitu nanti dijelaskan pada ayat ke-185. Namun paman kana minkum maridun, maka siapapun di antara kalian yang dalam kondisi sakit atau ala sabra atau bepergian, maka fa'iddatun, wajib menghitung hari-hari yang ditinggal itu min aymuqat, diganti pada hari yang lain. Ini namanya wajib qadha. Diboleh kita kan rasa berat bagi orang-orang yang sakit atau bepergian, itu diperkenankan tidak puasa, tapi besok setelah Ramadan wajib menggantinya, namanya qadha. Maka ada yang beralasan bagi ulama, kalau bepergiannya sudah bulan puasa itu tidak boleh, Pak. Lebih baik kalau bulan puasa di rumah, tidak pergi jauh-jauh, karena seakan-akan ada unsur kesengajaan ben orang bisa puasa. Ada ulama yang sampai menafsirkan seperti itu. Jadi kalau bulan Ramadan sedang mungkin seperti hari atau jadi jangan pergi yang membuat dirinya menjadi payah sehingga tidak mampu berpuasa. Maka lebih baik ditunda saja sampai, tapi lebih baik puasa. Kalau memang mampu puasa tidak apa-apa. Tapi kalau perginya itu sampai membatalkan puasa, itu nilainya kurang baik. Sampai seperti itu. Kemudian walalladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa zaman awal-awal, ini perlu dipahami, fidyatun, boleh membayar fidyah. Umpama seperti saya, Pak Leman, yang tua-tua ini, umpama itu berat menjalankan puasa, boleh pada awalnya boleh. Pak Edi tua lupa, boleh membayar fidyah. Jangan salah paham, boleh membayar fidyah zaman awal-awal. Tapi setelah sosialisasikan, akhirnya tetap wajib puasa, kecuali memang tidak mampu sama sekali, orang bekerja keras. Fidyatun, setiap hari satu mud. Satu mud itu ukurannya, nak menurut yang punya takaran mud 7 on. 7 on. Saya dulu pernah praktek karena kebetulan kiai saya itu lulusan Mesir, jadi membawa mud dari sana. Satu mud setelah ditimbang ternyata 7 on, sehingga termasuk Majelis Ulama Sleman juga membuat keputusan 7 on, tapi dibulatkan 1 kilo lebih baik dan diberikan pada orang miskin. Ini pun ada yang bertanya, apakah di setiap hari 1 mud atau dikumpulkan 1 bulan? Boleh dikerjakan setiap hari, boleh dikerjakan 1 minggu, boleh dikerjakan 1 bulan. Ini dipraktekkan oleh sahabat Anas bin Malik, salah seorang anak angkat Nabi. Ketika sudah tua, dia tidak puasa, kemudian akhir Ramadan mengumpulkan anak-anak atau orang-orang miskin, dikumpulkan jak mangan bubur. 30 orang makan bersama-sama, itu sebagai wujud fidyah dari Anas bin Malik. Kemudian disebutkan diberikan pada orang-orang miskin, tidak boleh diberikan kepada keluarganya, atau kalau keluarganya miskin boleh, bagi yang penting orang yang miskin. Paman tata khairan, maka siapapun yang memberikan lebih, ini pelajaran bagi kita, asalnya samut atau 1 liter dengan sebagai rasa syukur, kemudian dilebihkan menjadi 1 kilo, itu lebih bagus. Jangan sampai
beramal selalu dipepetake ngepres. Wong jenengan nggo pakaian ngepres saya ora pantes. Umpamanya anak-anak muda itu kalau sholat pakai celana ngepres itu udah boleh itu. Jadi apalagi ini memberi kepada fakir miskin, jangan ditempatkan manusia. Termasuk zakat fitrah ukurannya 2,5 kilo, tapi akan lebih baik kalau dibulatkan jadi 3 kilo. Setahun 3 kilogram kok awal, padahal ukurannya setahun. Ini yang harus dilakukan. Maka dilanjutkan, namun demikian wa antasumu, tadi kan boleh bayar fidyah, tidak puasa, tapi dilanjutkan wa antasumu, kamu puasa lebih bagus kalau kamu tahu. Yang harus kita pahami, kita itu ibarat orang Papua. Quran itu isinya betul-betul ilmu dan berbagai macam syariat aturan. Orang Papua kan punya tambang emas, tapi yang mengambil siapa? Yang mengambil manfaatnya siapa? Kita juga demikian. Orang Islam itu banyak diberi Quran agar dipahami, tapi coba lihat orang yang mau belajar Quran, bahkan di masjid pun tidak mau belajar. Ya ndak arif. Manggone ning masjid tapi tidak mau ikut belajar. Ini luar biasa. Maka sama dengan orang Indonesia punya tambang, pirang-pirang tambang dikake wong asing, mbok Cina, mbok Amerika, mbok ini persis. Maka Raden Ajeng Kartini pernah mengeluh, kami punya sumber emas yang luar biasa, tapi ternyata akhirnya gurune Raden Ajeng Kartini namanya Saleh Dara membuat tafsir atau arti Quran dengan tulisan Arab. Sebab nak tulisan Indonesia, Belanda melarang, tidak boleh karena mereka bisa baca. Nah, tulisan Arab pegon kan tidak bisa baca, maka dituliskan tafsir Al-Quran tulisan Arab pegon. Ya, itu anak-anak pondok biasanya tahu itu tulisan pegon. Ini harus dipahami. Sekali lagi, marilah kita berusaha memahami Al-Quran. Mumpung kita masih sehat, mumpung masih hidup. Al-Quran diturunkan untuk siapa? Untuk orang yang beriman, khususnya orang yang takwa. Padahal kita ingin takwa dengan cara puasa Ramadan. Lah kok setelah takwa dipegang kok tidak mau belajar Al-Quran? Hudal muttaqin, dzalikal kitabula raiba fi, manggone ning masjid, turune ning masjid, hidupnya di masjid, tapi ada kajian Al-Quran, usaha tafsir tidak mau mengikuti. Buktikan atau bandingkan dengan orang-orang salafi, ngaji dengan waduh melu ikut ke masjid kita karena mengikuti ustadznya. Kita diselenggarakan sendiri di tempat kita sendiri, ustadznya dari dalam sendiri, ternyata tidak tertarik. Ini fakta yang berbicara. Maka mumpung arep poso, kita koreksi diri kita sendiri. Marilah kita berusaha agar Quran itu bisa kita pahami, bisa kita amalkan. Khusus poso sudah mudah ini kita amalkan. Kita lanjutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dengan baca pendek boleh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, boleh. Hudal
fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Monggo. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hari-hari yang terhitung itu adalah syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Pakai syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan itu alladzi unzila fihi, diturunkannya bulan, diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan berfungsi hudan sebagai petunjuk. Bisa kita bayangkan kalau hidup tanpa petunjuk koyo opo. Ngarang-ngarang dengan di tengah hutan atau di jalan tol tidak ada petunjuk-petunjuknya, terus mau ke Malang ternyata sampai Surabaya karena tidak ada petunjuknya. Begitu juga kita tanpa berdoa akan hidupnya seperti bumuni lupus. Bumuni lupus apa mas? Bumuni lupus apa? Jadi manusia menjadi serigala bagi manusia yang lain, seperti yang terjadi di Indonesia. Makan harta orang lain dianggap biasa, bahkan statusnya tidak mencuri lagi tapi sudah apa merampok. Itu kondisi real juga. Itu dimasuk terus, setiap hari ada berita-berita itu korupsi sampai triliunan, itu namanya apa? Merampok. Ternyata tidak diapa-apakan, bahkan sampai terang-terangan ke laut dibuat sertifikat. Itu luar biasa kan, tidak ada. Itu hanya komunis yang mengajarkan seperti itu. Lalu orang Islam merupakan serakah ragu seperti itu. Maka yang punya 26 perusahaan itu adalah Opung sama Luhut. Nah, itu sekali lagi marilah kita berusaha. Orang Islam harus qanaah menerima apa yang menjadi, tidak boleh serakah. Selanjutnya Quran itu sebagai petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan untuk orang Islam saja. Kalau di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu untuk hudan mutakin, tapi ayat ini menunjukkan bahwa Quran itu petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di umat manusia sekarang itu maju karena petunjuk dari Al-Quran, kemudian diterjemahkan, dipahami oleh orang-orang yang belajar di Andalusia dulu. Ada perguruan tinggi pertama di Andalusia, dan mereka semua ada belajar. Akhirnya setelah didapatkan ilmunya, orang Islam diusir, jadilah sekarang Spanyol. Ini harus dipahami sejarah. Di samping petunjuk wabayinatin, dan merupakan informasi keterangan tentang petunjuk, tidaknya petunjuk global tapi dirinci satu persatu. Contohnya masalah Paris dirinci, siapa yang mendapat warisan, siapa saja dirinci, siapa-siapa yang boleh dinikahi dirinci, semua itu namanya bayinatin, keterangan
dan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Al-Quran itulah sebagai pembeda antara jalan yang lurus dengan jalan yang bengkok, antara petunjuk yang benar dengan petunjuk yang salah. Selanjutnya, faman saja musyarah, siapapun yang kalian kedatangan bulan, maksudnya itu kita ada bulan Ramadan datang, kita berada di kondisi di rumah, maka dalam puasa kalau kita ada sehat walafiat kita puasa. Namun di selentrengkan lagi lewat wamangkana maridah, siapapun yang kondisinya sakit ala safar atau al-swatau dalam kondisi bepergian, maka ingat fa'iddatum min ayyam ukhar, adalah dihitung hari-hari yang tidak puasa itu diganti dengan hari yang lain. Ini semua sebagai bukti yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kalian itu mudah dalam mengamalkan agama. Tidak ada satupun kewajiban-kewajiban atau amalan-amalan agama yang memberatkan. Ini yang harus dipahami. Selanjutnya, walitukmul iddata, dan dalam kalian menyempurnakan bilangan. Jadi puasa bilangan kan sebulan, hitungnya orang harian tapi bulanan. Seperti dengan gajian itu tidak dihitung hari kerjanya, dihitung bulanan. Senajan walaupun di dalam bulan itu ada perai beberapa hari perai, hari besar seperti hari raya Idul Fitri atau hari Natal, tapi tetap dapat gajian apa Pak? Bulanan. Puasa juga gitu, walaupun 29 hari tetap dihitung 1 bulan, 30 hari 1 bulan, 29 hari 1 bulan. Maka dikatakan walitukmilul iddata, dan adalah kalian menyempurnakan. Lamnya disebut lam amar, litukmilu, maka ini wajib disempurnakan. Setelah sempurna kita ditugaskan walitukabbirullah, dan kalian hendaklah mengagungkan Allah, bertakbir. Setelah selesai Ramadan kita berhari raya, namanya bertakbir. Walitukabbirullah, namun takbirnya harus sesuai dengan petunjuk alamat, sesuai dengan petunjuk Allah kepada kita semua. Wala alam waskarun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah kami bisa menjalankan puasa selama sebulan penuh. Alhamdulillah bisa melakukan zakat. Alhamdulillah bisa ikut sholat id dan seterusnya. Semua itu sebagai wujud syukur, berterima kasih atas segala karunia Allah SWT. Alhamdulillah kami sehat dan menjalankan puasa sebulan penuh. Dilanjutkan ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Monggo. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watat da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi, pelakunya fa'ilnya ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, anni tentang aku, Gusti Allah aduh kok cerdas, disuruh jawab fa inni qarib, maka sudah aku itu dekat sekali, dekat sekali. Kita tidak ditunjukkan kedekatannya
agar itu sebagai ujian, merasa dekat atau jauh. Merasa dekat, Allah dekat. Kalau merasa jauh, ya Allah ya jauh. Nanti orang-orang tasawuf membuat contoh bukti nak dekat tidak tampak. Itu apa contohnya? Tulisan Al-Quran itu kan bisa dibaca dengan tempel yang mripate dengan iso diwaca. Bisa enggak? Enggak, saking dekatnya. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Ada itu dalam hadis apa? Ubudullah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaruka. Sembahlah Allah seakan-akan kamu tuh melihat Allah. Cara melihat Allah bagaimana? Melihat fenomena atau kejadian yang ada di sekitar kita, termasuk benda-benda apa saja, makhluk apa saja, tumbuh-tumbuhan apa saja, itu sebagai bukti bahwa itu diadakan oleh Allah. Ada barang ada, mesti ada yang mengadakan. Itulah namanya Allah. Disuruh dengar. Karena itu kalau berdoa jangan keras-keras. Uji budak watata, aku Gusti Allah mengijabahi apa? Mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka merasa atau mengharapkan diijabahi doanya dengan syarat wal yu'minu bi, dan beriman, percaya kepadaku. Ini pun petunjuk bahwa ibadah kita, amal kita, doa kita baru ada nilainya kalau kita beriman. Syaratnya beriman. Orang beriman tidak ada nilainya apa-apa. Wes dongo malon kidul sampai ke puncak gunung tidak ada nilainya kalau kita tidak beriman. Syarat utama amal apa saja kita wakaf, kita membangun masjid, membangun apa, kebaikan-kebaikan, sedekah atau zakat, sampai semua orang disuruh antri. Kalau tidak ada rasa iman, itu tidak ada nilainya. Maka terus dikatakan illalladzina amanu wa amilus sholihat. Di mana-mana selalu illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ilaman amana wa amilus sholihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah kunci ibadah kita. Satu, apa? Iman. Dua, amal soleh. Kalau duanya itu tidak ada, salah satu tidak ada nilainya. Sehingga orang menggunakan seperti dua sisi mata uang. Jajal gambarnya separuh dok, laku tidak? Mas Ari, laku tidak? Mata uang gambarnya hanya separuh, laku tidak? Tidak. Maka harus lengkap dua sisi mata, ada iman, ada amal soleh. Namun kita dimotivasi harus ada niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita lanjut. La'allahum yarsudun, agar kalian menjadi cerdas. Orang yang berdoa langsung kepada Allah itu orang yang cerdas. Orang yang berdoa minta tolong kepada orang mati itu menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Minta tolong kepada siapa itu? Wali itu sudah rusak imannya. Walaupun Nabi tidak boleh kita minta tolong. Ini harus dipahami. Iman yang sejati kita tidak boleh minta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia, sekalipun itu siapa? Nabi. Ini harus dipahami. Apa wali Nabi orang itu apa wali. Nah, kita tuh cenderung diblusukake karo habib-habib kon njaluk tulung karo wali-wali. Wali itu bisa nolong menyafaati. Wah, tertarik sehingga kubur yang digunakan kubur wali ramai. Terus menjelang Ramadan, maka nanti saya dalam Ramadan pulang melihat orang yang sedang juara pirang-pirang itu mati nggak ngeipangan karo ojek tukang beca tukar itu merasa mendapatkan apa hasil dari orang yang ziarah, maka sulit untuk
diluruskan karena dianggap itu menghalangi rezeki. Seperti doli ditutup, orang kampung yang jualan kaki lima marah karena kalau ditutup berarti orang yang langganan ke sana itu tidak bisa jajan ke tempatnya. Nah, itulah manusia diukur dengan rezeki. Manusia selalu diukur dengan rezeki. Baiklah, kita lanjutkan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena nonya double, lahun, tidak boleh lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Jangan berarti tahtanuna anfusakum boleh karena ada fa ini. Fa ini namanya huruf ataf. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Rasa diwaca fajr. Bahasa Arab itu rano tidak ada fajr. Roknya di dalam. Summa atimmus syama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Monggo bersama. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Ukhilla dihalalkan, dibolehkan bagi kalian yang puasa lailatul syami pada malam hari puasa. Ar-rafasu kumpul suami istri. Asale pada waktu awal-awal asal wis berbuka wis sholat isya sudah tidak boleh kumpul suami istri. Asal wis buka sholat isya tidak boleh. Mati ana sing kelaparan, bukane lagi sithik jebule nanti tekan pagi hari lagi puasa lagi. Maka ada yang protes, masuk Umar bin Khattab mengalami, terutama suami istri yang asalnya sudah rencana itu apa? Nanti malam kita main bareng-bareng. Ternyata keturun. Kayak Pak Effendi itu kan mantan-mantan kepengen jebule malah ketiduran, akhirnya
keturun. Tidak situ. Inilah maka turun ayat ini. Hunna libasul lakum, karena istri-istrimu itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Alimah wa Allah tahu persis bahwa kalian sudah mengkhianati diri sendiri. Maka sekarang Allah menerima tobat kalian dan memaafkan. Mulai sekarang basyiruhunna, gaulilah istrimu itu dan carilah apa yang telah diwajibkan buat kamu. Makan dan minumlah sampai fajar. Sehingga zaman awal-awal puasa itu ada yang sampai sekarang protes. Nak buka kan ngatain maghrib, turupe srengenge. Nak ono sahur yang nganti terbit matahari. Itu ada yang protes, tapi diatur zaman Nabi. Nak wis adane Bilal baru adane maktub baru. Jika dikatakan fatul aswadul fat, benang yang putih dari benang yang hitam. Itu mula pertama ada yang kakinya diberi benang putih dan hitam. Nak wis pacar-pacar bengi-bengi kok benang putih ketok berarti wis pacar. Tapi ada yang pakai benang di rumah, di bantal, di kamar, benang putih dan benang. Maka dijelaskan oleh Nabi, langsung turun asalnya rana minal fajr, terus dijelaskan yang dimaksud itu fajar karena lu benang putih ketok melintang, tidak yang ke atas, itu maksudnya seperti itu. Nah, maka ketika kalian sedang iktikaf tidak boleh kumpul dengan istri. Maksudnya kan ketika iktikaf kan kita boleh pulang sahur, boleh sahur. Nah, ketika itu tidak boleh kumpul suami istri walaupun dengan pulang, tidak di masjid. Ini harus dipahami dengan iktikaf tidak boleh nyambi pulang. Apa Pak Effendi? Nyambi pulang nengok barang istri. Orang mau ditengok dong. Itu maka inilah ketentuan Allah agar dipahami kita semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.